wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkawati dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong atau yang dikenal dengan Unimuda Sorong. Di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi peluang kontinu. Nah, langsung saja kita masuk pada pembahasan distribusi peluang kontinu. Apa sih yang dimaksud dengan distribusi peluang kontinu? Teman-teman bisa lihat. Distribusi peluang kontinu adalah peubah acak yang dapat memperoleh semua nilai pada skala kontinu. Nah, dalam distribusi peluang kontinu memiliki definisi, yaitu definisi yang pertama. Berbunyi, fungsi fx adalah fungsi padat peluang dari peubah acak kontinu x yang didefinisikan di atas himpunan semua bilangan real R bila fx lebih besar atau sama dengan 0 untuk semua x anggota bilangan real. Yang kedua, integral dari min tahingga sampai tahingga fx dx sama dengan 1. Yang ketiga, p di mana x lebih besar dari a dan x lebih kecil dari b sama dengan integral dari a sampai b fx dx. Nah, mungkin teman-teman bisa melihat ini grafik dari di mana x lebih besar dari a dan x lebih kecil dari b. Contoh, kita masuk pada contoh. Misalkan peubah acak x yang menyatakan galat pengukuran sebuah percobaan fisika mempunyai fungsi padat peluang. Fx sama dengan x kuadrat per 3, di mana x lebih besar dari min 1 dan x lebih kecil dari 2. 0 untuk x lainnya. Tentukan bahwa syarat 2 pada definisi 1 terpenuhi. Pertanyaan kedua, hitunglah P di mana X lebih besar dari 0 dan X lebih kecil atau sama dengan 1. Baik teman-teman, sebelum kita menjawab pertanyaan 1 dan 2, nah sebaiknya kita tuliskan dulu persamaannya yang di mana Fx sama dengan X pangkat 2 per 3, yang dimana X lebih besar dari min 1 dan X lebih kecil dari 2. Nah, teman-teman bisa lihat persamaannya. Nah, setelah itu kita jawab pada pertanyaan pertama. Tentukan bahwa syarat 2 pada definisi 1 terpenuhi. Tadi kita sudah membaca syarat 2, yang dimana syarat 2 itu berbunyikan integral dari min tahingga sampai tahingga fx dx itu sama dengan 1. Kita tuliskan lagi sama dengan satunya supaya teman-teman ingat bunyi dari definisi pertama bagian kedua atau syarat kedua. Ini sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita masukkan pada rumus atau syarat kedua ini ke dalam persamaannya, yang dimana integral dari batas atas 2 dan batas bawah min 1. Kenapa? Karena di sini teman-teman bisa lihat bahwa di sini x di mana x lebih besar dari min 1 dan x lebih kecil dari 2, otomatis batas atas 2 dan batas bawah min 1, x kuadrat dibagi 3 dx. Nah, langsung ini ketika teman-teman lihat ini kita bisa ubah ini menjadi integral dari batas 1 ini biar lebih mudah aja ya. 1 per 3 x pangkat 2 dx. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Nah, di sini kita bisa integralkan yang ini. Nah, kita ketahui bahwa rumus dari integral yaitu integral batas atas batas bawah. Apakah kita tuliskan rumusnya lagi agar teman-teman bisa ingat kembali rumus dari integral. Nah, teman-teman bisa lihat saya tulis di sini ya. Rumus dari integral itu apa aja ini integral? Itu a x n plus 1 AX plus 1
per N plus 1. Itu plus ya teman-teman. Bisa hapus agar teman-teman mudah mengerti. Kita bikin baru. Nah, jadi rumus dari integral itu A per N plus 1 X pangkat N plus 1 dx. Nah, kita bisa lihat di sini, otomatis di sini 1/3 per N plus 1-nya berapa? N 2 ditambah 1, otomatis jadi 3. Di sini ditambahkan 1. Nah, 1/3 dibagi 3, otomatis ketika kita ubah menjadi kali, jadinya 1/3 dikali 1/3. Otomatis jadi 1/9. Nah, 1/9 X pangkat 3. Nah, teman-teman bisa lihat ketika 1/9 X pangkat 3 bisa menjadi, ini kita bisa ubah menjadi, saya tulis di sini aja ya. Jadinya 1/9 X pangkat 3. Nah, batasnya dari 2 dengan min 1. Nah, teman-teman bisa lihat di sini 1 kali X pangkat 3 otomatis jadi X pangkat 3 dibagi 9 atas 2 dengan min 1. Kita lanjut. Nah, di sini ketika kita sudah integralkan, maka integralnya sudah hilang, kita pakai batas. Lanjut, X ini kita ganti nilainya dengan 2 dan X itu kita ganti dengan min 1. Hasil dari X kita ganti dengan 2 dikurang hasil X yang kita ganti dengan minus 1. Nah, X pangkat 3 kita ganti dengan 2, 2 pangkat 3, otomatis 8/9, 8/9. X pangkat 3 kita ganti, X-nya kita ganti dengan minus 1, otomatis tetap jadi min 1. Nah, karena min ini dikurang dengan min 1/9, maka otomatis jadi plus, jadi 8/9 ditambah 1/9. Yang dimana kita ketahui, dia punya penyebut sudah sama-sama dengan 9, otomatis kita tinggal jumlahkan. 8 tambah 1 sama dengan 9, 9. Jadi 9/9. 9 bagi 9 sama dengan 1. Berarti teman-teman kita ini bisa terbukti bahwa syarat 2 pada definisi 1 itu terpenuhi. Yang dimana isinya itu integral dari min hingga sampai hingga fx dx sama dengan 1. Selesai teman-teman. Sekarang kita masuk pada yang kedua. Yang kedua tadi soalnya itu P di mana X lebih besar dari 0 dan X itu lebih kecil atau sama dengan min 1. Tadi soalnya disuruh hitung ini. Nah, sama dengan soal bagian A, langsung saja. Nah, langsung saja teman-teman kita integralkan lagi. Otomatis batas atas 1 dan batas bawah 0. Jadi integral dari batas atas 1 dan batas bawah 0, X kuadrat per 3 dx. Kita kembali ke persamaannya. Nah, ini persamaannya. Kita masukkan sama dengan cara yang tadi, kita tinggal integralkan. X kuadrat per 3 otomatis jadinya X 2 tambah 1 jadinya tidak sama dengan ini ya, X plus 9. Hasil integral ini sama, hanya beda batasnya. Nah, lanjut aja. Nah, X ini kita ganti dengan 1 sama dengan yang sebelumnya. X kita ganti dengan 2, X kita ganti dengan min 1. Ini X kita ganti dengan 1 dan X kita ganti dengan 0. Otomatis hasil X diganti dengan 1 dikurangi dengan hasil X diganti dengan 0. Nah, 0 itu kan sudah tidak menghitung lagi. Jadi otomatis 1 hasilnya 1/9. Karena 1 pangkat 3 1/9. Jadi hasilnya 1/9. Nah, kita lanjut pada definisi kedua. Apa isi dari definisi kedua? Yaitu distribusi kumulatif adalah fungsi distribusi dari suatu peubah acak kontinu X dengan fungsi padatnya fx adalah fx sama dengan P di mana X besar itu lebih kecil atau sama dengan X kecil. Sama dengan integral dari min hingga sampai hingga ft dt untuk min hingga lebih kecil dan X lebih besar dari min hingga dan X lebih kecil dari hingga. Sebagaimana akibatnya X lebih besar dari A dan X lebih kecil dari B. Itu sama dengan FB dikurang FA. Dan Fx sama dengan DF per DX. Nah, kita masuk pada contoh. Carilah distribusi kumulatif untuk peubah acak pada contoh definisi 2 di atas. Kemudian gunakan hasilnya untuk menghitung nilai P di mana X lebih besar dari 1 dan X lebih kecil dari 2. Nah, kita langsung aja. Kita jawab pertanyaan kedua. Nah, di sini teman-teman bisa lihat jika X lebih kecil dari 0, maka fx-nya sama dengan 0. Terus yang kedua, jika X lebih besar atau sama dengan 0,
X lebih kecil dari 3, maka fx sama dengan integral dari batas atas x dan batas bawah 0 ft dt sama dengan integral dari batas atas x dan batas bawah 0 t kuadrat per 9 dt sama dengan yang tadi ya teman-teman, cara mengintegralkannya. Jadi t kuadrat per 9 hasil dari integralnya yaitu t pangkat 3 per 27 batas atas x dan 0. Nah, hasil dari integral t pangkat 3 per 27, t nya kita ganti dengan s, maka jadinya x pangkat 3 per 27. Nah, syarat yang ketiga, jika x lebih besar atau sama dengan 3, maka fx-nya sama dengan integral dari batas atas 3 sampai 0 ft dt plus integral dari batas atas x sampai dengan 3 ft dt. Nah, sama dengan kita tinggal masukkan dengan integral sama kayak yang tadi sebelumnya yang atas. Nah, sekarang kita bisa lihat integral dari batas atas 3 dengan 0. Nah, kita masukkan aja ya dari hasil ini, dari ini. Nah, kita bisa masukkan di sini. Jadi integral dari 0 sampai 3 t kuadrat per 9. Karena soalnya tadi itu t kuadrat per 9. Plus integral dari batas atas x sampai batas bawah 3. Nah, ft-nya dia sama dengan 0. dt sama dengan 1. Kenapa dia bisa 1? Karena hasil dari integral ini ditambahkan integral ini, itu hasilnya sama dengan 1. Kita lanjut. Nah, tadi pertanyaannya kan ditanyakan distribusi kumulatifnya. Maka distribusi kumulatifnya yaitu di mana 0 itu x-nya lebih kecil dari 0. Yang kedua, x pangkat 3 per 27, x-nya itu lebih besar atau sama dengan 0 dan x-nya itu lebih kecil dari 3. Terus yang ketiga yaitu x-nya itu di mana x lebih besar dari 3. Nah, selanjutnya teman-teman bisa lihat tadi pertanyaan yang kedua itu juga disuruh menghitung hasil untuk menghitung nilai di mana px lebih besar dari 1 dan x lebih kecil dari 2. Nah, yaitu rumusnya tadi pada definisi yaitu fb dikurang fa, di mana fb, b-nya tadi itu sama dengan 2, b-nya ini sama dengan 2. Teman-teman bisa lihat di soalnya. Ini a, ini b-nya. Nah, b-nya itu 2 dan a-nya itu 1. Rumusnya fb dikurang fa. Nah, teman-teman bisa lihat juga. Nah, sama dengan fb-nya tadi teman-teman kita sudah dapat, fb-nya itu sama dengan 2 pangkat 3 per 27. Dan fa-nya itu f1 tadi 1 pangkat 3 dibagi 27. Jadi teman-teman ini a-nya ini, x ini kita ganti dengan nilai a, yang dimana nilai a itu ada 2, ya, nilai b, yang dimana nilai b itu ada 2, dan x yang kedua kita ganti dengan nilai a, yang dimana nilai a itu sama dengan 1. Jadi 1 pangkat 3 per 27, karena tadi hasil yang kita dapatkan yaitu x pangkat 3, hasil yang kita dapatkan tadi ya teman-teman, itu x pangkat 3 per 27. Nah, hasil dari ini karena sama-sama dia punya penyebut sama, maka tinggal kita hitung 2 pangkat 3 itu berapa dan 1 pangkat 3 itu berapa. 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. 8 kurang 1 itu sama dengan 7. Nah, teman-teman bisa kurangkan 7 per 2. Maaf ya teman-teman, ini salah tulis. Ini kita coret. Jadi hasilnya itu 7 per 27. Nah, ini hasilnya teman-teman.